Dana itu sadaya senangkan bisa banyak. Kalau nanti rata pembebasan gede maka kata sampai itu dari orang pajaknya ada yang orang tanah saja akan modal bisa masuk. Yang terlalu kata-kata saudara Islam yang diperhatikan namun ya. Pembahasan parita ini, makna parita, asal mula parita dan kegunaan parita sebenarnya waktunya agak panjang ya, karena ini harus dijelaskan satu-satu ya, karena parita kalau sedikit kamu dapatkan sedikit ya, padahal di dalam parita itu gunanya banyak, asal mulanya juga kamu harus tahu. Masalahnya adalah begini, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Kita semua tahu parita ya, parita di sini ada yang masing-masing megang buku ya sebenarnya ya. Tapi apakah kita tahu kegunaannya parita itu? Belum tentu. Asal mulanya parita itu dari mana? Kita juga belum tahu. Maka daripada itu saya coba kupas kegunaannya parita. Parita itu sebenarnya di zaman Sang Buddha itu adalah semacam penangkal. Ya, penangkal. Penangkal artinya ada satu masalah. Kemudian Sang Buddha keluarkan parita ini untuk mengatasinya. Ada masalah lagi, keluar lagi parita ini. Jadi parita ini sebenarnya adalah untuk mengatasi masalah ini. Yang masalahnya adalah kita tahu nggak menggunakan parita yang mana. Pada waktu ada masalah ini paritanya yang mana? Pada waktu masalah yang ini paritanya yang mana? Yang tepat, gitu. Jadi salah satu contoh yang gampang ada parita Awamanggala dan Manggala. Awamanggala itu untuk duka, Manggala adalah untuk parita kebahagiaan. Kalau kita nggak tahu caranya, orang duka kita baca parita kebahagiaan, orang bahagia kita baca parita duka. Nah, kemudian jenis-jenis parita apa yang harus kita bacakan gitu loh. Ya. Maka daripada itu saya akan coba kupas di sini. Makna parita. Pertama kali Sang Buddha turunkan parita, di sini adalah dalam Cakkappavattana Sutta. Khotbah pertama Sang Buddha mengenai duka. Ya. Maka parita-parita itu dirangkum sebagai satu khotbah, sebagai satu gambaran-gambaran mengenai satu kejadian. Ya. Pertama kali khotbah pertama Sang Buddha ini dalam Cakkappavattana Sutta. Parita Dhamma Cakkappavattana Sutta ini timbulnya adalah untuk pembuktian bahwa Sang Buddha itu sudah mencapai penerangan sempurna kepada temannya 5 orang, yaitu Pancawagya, Kondanya, Wapa, Badiya, Asadi, Mahanama. Mau membuktikan kalau Sang Buddha itu sudah mencapai penerangan sempurna. Itu pun ditolak sama temannya petapa itu, ya, 5 petapa itu menolak karena menganggap bahwa pada waktu bersama-sama dengan beliau Sang Buddha melanggar aturan katanya. Di mana melanggar aturan yang pada waktu Sang Buddha berlatih ekstrim bareng-bareng mereka, Sang Buddha makan. Nah, mereka menganggap bahwa ini gak bakalan berhasil gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa Sang Buddha berhasil, dibuktikanlah dengan parita Dhamma Cakkappavattana Sutta. Di mana letaknya? Yaitu di taman usaha. Di sini banyak usaha-usahanya. Ya. Mengenai apa di situ? Mengenai duka. Sang Buddha setelah menemukan penyebab duka, ya, dulu kan bertekad mau mencari duka ini sebenarnya apa? Ya, duka itu sendiri apa? Kemudian asal mulanya duka, berakhirnya duka, dan jalan keluarnya duka ini. Setelah ketemu di sini,
para Pancawagila. Makanya Bapak Ibu, di dalam Dhammacakkappawattana Sutta ini kita juga ada manggil. Manggil apa yang dipanggil? Manggil para dewa. Beda. Tadi kan kalau Aradana Dewata kan manggil dewa-dewa yang pada itu ini kan, yang ada di depan, ada di belakang, di sini semuanya. Kamu panggil bagaimana Aradana Dewata? Samantana Kawalesu Raja Dewata ya, itu artinya semua makhluk yang ada di sekitar kita ini, ayo datang kemari dengarkan Dhamma Sang Buddha. Dhamma sawana karo ayam padanta, Dhamma sawana karo ayam padanta, Dhamma sawana karo ayam padanta, ukur. Setelah itu baru kita baca, kan? Baca-bacanya juga suta-sutanya yang bagus-bagus, suta-sutanya yang benar-benar enak. Misalnya Pratana Sutta, Manggala Sutta, Karanyameta Sutta, terus yang lain-lain yang banyak gitu ya. Artinya apa Romo? Pada waktu makhluk-makhluk itu kamu panggil semuanya, paritanya cuma sedikit pendek-pendek, besok dipanggil dia nggak mau datang lagi. Ya, paritanya sedikit. Kenapa? Karena di dalam parita itu isinya adalah khotbah dan nasihat dari Sang Buddha. Ada. Dari mana Romo khotbah dan nasihat? Nih, kamu misalnya contoh salah satu Manggala Sutta. Manggala Sutta itu ada di dalam parita, judulnya Sutta. Manggala Sutta artinya apa? Khotbah Sang Buddha sambil juga memberikan nasihat kepada para dewa dan manusia. Bahu dewa manu saja mengalami cinta yang akan kemana karena memberi Manggala utama. 79. Dewa dan manusia berselisih paham mengenai berkah utama. Itu nanti kamu. Tapi Dhammacakkappawattana Sutta ini kamu manggil semuanya para dewa. Ya, buka halaman 145 kalau nggak salah. Dhammacakkappawattana Sutta sama nggak bukunya? 145 atau 148? 145 ya. Pas nggak 145? Ya. Ya. Nah itu di atasnya ada 8 bait. Kamu harus baca itu karena manggil mereka semua. Kalau misalnya kamu manggil Aradana Dewata, Samanta Cakkawalesu Raja Dewata Samanta. Kalau ini beda. Ya kamu harus benar-benar tenang gitu ya. Aku terang abisam bodeng samudilwa prata gado pak amang yang ade sesi kamajakan anu terang sama dewa wawakanto loke apati wadian ya kata anta pati pati jamajima kata suaranya saja sului sudahnya nada sanang desi tandang rahaye nak sama sambo dikit tanang namanya nabi sutan kamajakan tenang waya karena hate nak sanggitan karena panggil dia pada datang. Baru kamu masuk ewa mesutan megang sama yang bakawa para nasi yang lihat isi katanya migadaya tatrako bakawa Pancawagila di pamantese dan seterusnya tuh. Paham ya, ini satu ya. Jadi kalau mau masuk Dhammacakkappawattana Sutta ini parita paling bagus. Kenapa parita paling bagus Romo? Kamu menyadarkan semua para makhluk termasuk dewa, Catu Maharajika Tawatim saya, Makusita di Manarati, Paranibita Wasawati dan termasuk Brahma, menyadarkan mereka mengenai adanya dukkha. Nah, coba lihat di halaman 148-nya, itu ada bait kosong di atasnya, bait kosong di atasnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada bait kosong, ada bait kosongnya. Kemudian di bawahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Ada gak? 148. 148, ada gak? Halaman 148. Kan ada bait kosong nih. 148 ada bait kosongnya nih kan. Jeda kosong 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini udah pegang aja. Itu ada bait kosongnya. Ada di bawah 145.
Saya akan baca ya. Saya akan baca tafsirnya. Di situ membuktikan bahwa Parita Dhamma Cakkappawatana Sutta ini mengingatkan para dewa. Ada 6 dewa, Catu Maharajika, Tawati Usa, Yama, Tusita, Manarati, Paranimita Masawati, ya 6 dewa. Kemudian Brahma juga diingatkan bahwa Sang Buddha itu menerangkan mengenai duka. Ya, di sini saya baca dari sini ya. Ada yang namanya Manang Dewanang Sadang Sutwa dan kata itu yang 01, 2, 3, 4, 5 nya ada Manang Dewanang Sadang Sutwa dan ya Manang Dewanang Sadang Sutwa, Catu Maharajika Dewa Sadang Musa, Wesung Catu Maharajika Dewanang Sadang Sutwa, Tawati Usa Dewa Sadang Musa, Wesung Tawati Usa Dewanang Sadang Sutwa, Yama Dewa Sadang Musa, Wesung Yamanang Dewanang Sadang Sutwa, Tusita Dewa Sadang Musa, Wesung Tusita Dewanang Sadang Sutwa, Nimanarati Dewa Sadang Musa, Wesung Nimanarati Dewanang Sadang Sutwa, Paranimita Wasapati Dewa Sadang Musa, Wesung Paranimita Wasapati Dewanang Sadang Sutwa. Nah setelah itu dia panggil apa? Brahma, langsung Brahma Kai Dewa Sadang Musa, Wesung ya. Nah terus langsung setelah kumpul semua para dewa semuanya dan Brahma Sang Buddha menerangkan apa? Etam Bhagawata Baranasi yang isi patanya Megadaya Anu Tarang Dhamma Cakkappawati Tanapati Waliang Samanenawa Brahmanenawa Dewenawa Parenawa Brahmunawa Kenajiwa Lokasminti Iti Hadena Kanena Tena Tuhu Tena Yawa Brahma Lokasatu Buddha Cina yang Jada Sasarasi Ada Tusang Kampisang Pakam Pisang Bawedi apa Manacak Kolaro Baswa Kepat Rahosi Natika Mewa Dewana Dewa Bawa Katako Bawa Buddha Danesi Anyasi Wata Pun Danyo Anyasi Wata Pun Danyo Iti Idang Ayas Matur Pun Danyasa Anyakun dan Mewa Nama Aku Siti selesai. Pas nggak? Pas. Ada yang salah nggak? Nggak. Di situ pada waktu Sang Buddha menerangkan Brahma turun, kemudian para dewa turun. Siapa yang berhasil sadar? Siapa yang berhasil paham pondanya? Di situ ada pondanya, langsung kamu. Bante, saya paham, saya sadar. Ya pondanya, kamu langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Jadi yang pertama kali mencapai tingkat kesucian Sotapati khotbah dari Sang Buddha mengenai Dhamma Cakkappawatana Sutta adalah pondanya. Ya, paham ya? Jadinya cepet ini tuh. Karena tadi panitia bilang kalau jangan lama-lama, biarin kalau udah lama-lama dan penarikannya dikit dong. Kalau dulu jadikan sama panitia kuncinya dibuka, oke Romo boleh lama dikit, ada banyak. Yo biarin terserah. Ya, ini namanya gini. 其欲望必须正确观察时，正确思考，心就会自然而然清澈。真正的幸福，就是以美丽的心活下去。 Ya, Neng, panitia masih boleh izin nggak? Waktunya agak berlebihan dikit boleh nggak? Boleh. Karena kalau cuma setengah jam kamu dapat cuma 2 parita. Karena mangkak parita itu panjang ya. Oke, boleh ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya Dhamma Cakkappawatana Sutta ini, semua para dewa datang yang tadi saya bilang itu. Ya, Catu Maharajika, Dewanang Sadang Sutta, yang Tawati Dewa, Yama Dewa, Tusita Dewa, kumpul semuanya di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara sedang yang berbahagia. Pada waktu Sang Buddha membacakan Dhamma Cakkappawatana Sutta yang turun dewa dari Catu Maharajika doang sendiri. Begitu pas dewa Catu Maharajika turun
susah nih pelajaran ini nih. Hanya orang yang berjodoh yang bisa mendengarkan pembahasan parita. Karena parita ini nggak gampang ya. Kamu kalau mau susah tidur baca parita di 2 baris setengah. Coba aja. Kalau saya susah tidur jangan minum pil, jangan baca di parita pasti nggak. Ya, oke. Nah ini yang kedua adalah kanda parita. Buka halaman berapa kanda parita? Coba 1, 2, 3, 4, 5. Yang cepat dapat sepeda. Yang mana Romo? Kanda parita. Kanda parita. Halaman berapa? Hah? 92. Halaman berapa? Dia saja dapat artinya. Ayo halaman berapa seminggu banyak yang dari ini? 92. Betul. 92 ya. Betul. 92 ya. Ceritanya begini. Kanda parita ini timbul parita ini pada waktu sang Buddha ke hutan, di jalan ke hutan kemalaman. Ya. Perhatiin baik-baik ini nih. Nanti jangan tanya lagi. Kalau mau tanyanya nanti tanya sama keluarga ini. Ceritanya bahwa timbulnya parita kanda parita itu sang Buddha kemalaman. Kemalaman dia mau tidur, tidurnya ke goa. Di dalam goa itu ada petapa liar. Petapa bilang, Bante kalau mau tidur di dalam aja ada kasur enak empuk. Ternyata di dalamnya itu ada ular besar seperti gini. Jadi sang Buddha begitu pas dipegang sama sang Buddha, ini ada ular, ini bukan kasur, ular. Kemudian sang Buddha lihat banyak tengkorak. Ternyata ularnya itu kan bunuh biku. Kenapa? Karena di tengkoraknya itu nggak ada rambutnya. Ya, jadi ular itu kan bunuh biku. Memang disuruh oleh si petapa ini. Ya. Nah kemudian bagaimana caranya? Kemudian sang Buddha masuk ke dalam gua ini. Dia langsung bilang ini. Keluar ularnya kan keluar. Baik Wirupaka, wah kaget ya. Kok kenapa Bante bisa kenal nama saya? Wirupaka, apakah pada kehidupan yang lalu kamu pernah bermusuhan dengan saya? Terus ular itu jujur ya, kalau ular itu makhluk itu jujur. Tidak Bante. Wirupaka, apakah pada kehidupan sekarang kamu mau bermusuhan dengan saya? Kalau kamu mau bermusuhan gigit tangan saya. Mundur ularnya. Kok orang-orang semuanya pada lari takut digigit ular, ini ada biku masih digigit tangan, bingung ya. Singkatnya ditanya siapakah Bante? Dia bilang saya adalah sang Buddha. Wah baru dia sujud, kaget ya. Dari dulu dia mau cari sang Buddha tapi nggak pernah ketemu karena diperintah sama si petapa ini suruh makan bunuhin biku, jadi dia nggak ada kesempatan mau ketemu sang Buddha, bahkan dia punya dosa gitu, merasa akunya sang Buddha digigit-gigitin sama dia kan gitu. Nah kemudian akhirnya dia mau ikut jadi muridnya. Nah kemudian jadi muridnya singkatnya dia berubah kecil di dalam gol gitu kan, gol sang Buddha kan punya gol gitu kan, ular yang sudah gitu berubah jadi kecil masuk dalam gol. Pagi-pagi petapanya lihat matilah katanya sang Buddha ini pasti digigit ular. Begitu pas keluar, udah orangnya keluar. Bante, di mana murid saya? Murid kamu ini ada di gua, udah jadi kecil. Terus pertamanya, waduh kalau gitu, ini benar-benar sakti yang ini benar-benar orang sakti. Kalau gitu saya boleh jadi muridnya. Nah, petapa itu akhirnya jadi muridnya sang Buddha. Ya. Jadi makanya parita ini akan timbul pada waktu kamu semua kesulitan, misalnya lagi ke hutan gitu ya, banyak ular, banyak binatang-binatang apa segala macam, baca parita ini. Ya. Paritanya halaman 92 tadi yang wiru pakai memetang era pakai himeja payah pakai memetang kan hal pertama pakai hija apa dari memetang di pada himeja tu pada memetang bahwa pada hime mamang apa pada ingsi mamang ingsi di pada mamang jatuh pada ingsi bahwa pada sampai sata sampai panas sampai tidak kepala sampai pada nipasan tu magi jika pamadama apa manulu apa manudama apa manusanggu pamanama tani sering sapaan yang ahli jika sata tadi punya nabi sarabu jika kata mereka kata meparita pati kamu tuntutannya sopan nama bagawa nama sakanan sama samudana selesai. Nah setelah mendengarkan parita tadi, ya, ular ini jadi pengikut sang Buddha. Ya, kita setel filmnya.
Pak Abdul lah ini. Nah ini boleh kita menghapus ini. 善哉善哉，你终于来了。这位仙人，我们想去魔界陀国都，但天色已晚，能否在这借宿一晚？我这里倒是有个地方可以让你住一晚，但那里也同时有一条毒龙，以吃人为食。为了安全，我劝你们还是不要待在这里，快快赶路吧。师尊，我们还是另外找一家借宿吧。没关系，仙人，希望您能让我们在这里留宿一晚。好吧，先去休息吧。好，来，是。看，就是这里了。你呢，可以在这儿休息，你自己要小心呐。善哉善哉。那我就先走了。请问仙人能否把你的水果给我？哦，拿去吧。谢谢。啊，不用谢。Ini adalah sejarah Parita Kanda Parita.现在想吃掉，可是我必须让更多的人得到幸福，所以不可以让你吃掉。我这里有个水果，就给你吃吧。善哉善哉。这一晚也不知道师尊怎么样了。是啊，我没有进不去，真是急死人了。仙人，师尊没事吧？我也不知道，看样子八成是被毒龙吃掉了。你胡说！师尊可不是一般人，你不要救我了。没事，真是奇怪啊！难道毒龙它不在里面吗？你看，真不可思议呀！想不到你竟有如此的本事，真不枉为释迦牟尼佛啊！ Ya, itu adalah Parita Kanda Parita itu yang ada di situ di halaman 92 lihat ingat ya. Jadi gunanya apa? Setelah Sang Buddha membacakan Parita Kanda Parita tadi, si biru pakar ini bilang, siapapun yang baca Parita Kanda Parita itu tadi, dia adalah murid Sang Buddha dan akan dibantu oleh seluruh anak buahnya biru pakar, termasuk ular, binatang yang banyak kakinya, yang tanpa kaki dan sebagainya. Itulah timbul Parita. Ya, paham satu ya? Oke, kita lanjut. Banyak yang mudah-mudahan nggak berpikir sama ini. Nah, sekarang
103 ada pesepeda catat satu orang. 103. Dah, kamu. Ya, ceritanya begini. Burung merak ini punya kesaktian. Kenapa punya kesaktian? Karena dia baca Mora Parita pagi dan Mora Parita sore. Ada dua tuh Mora Parita, pagi dan sore. Ada pagi dan malam atau pagi dan sore di situ. Ya, pagi dan malam ya. Ada dua, pagi dan malam. Oke. Burung merak ini umurnya 700 tahun. Selama 700 tahun dia nggak pernah kena ke jaring, nggak pernah ditembak, nggak kena peluru, dijaring nggak pernah kena jaring. Setiap kali dijaring tembus sama dia, ditembak sama peluru nggak pernah kena badannya. Kenapa? Karena dia baca pagi, Mora Parita pagi. Sebelum dia keluar dari sarangnya, dia baca Mora Parita pagi. Pulangnya dia baca Mora Parita malam, ya. Sehingga dia punya kesaktian sendiri. Teman-teman yang udah pada digoreng dia enggak. Yang malamnya mana? Ya. Tapi Bapak Ibu pada waktu dia umur 701 tahun umurnya dia kena kejaring. Kenapa? Karena waktu pagi-pagi biasanya dia baca Mora Parita pagi dia lupa karena dia mendengar suara merak perempuan yang merdu. Suara merak perempuan yang merdu dia lupa baca, akhirnya dia ketangkep jaring gitu ya. Makanya nanti anak laki jangan sampai kena keganggu sama perempuan karena bekerja. Kamu ketangkep jaring dan digoreng namanya. Itu Mora Parita. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau mau sama dengan burung merak ini baca pagi Mora Parita pagi, malam Mora Parita malam. Itu untuk jaga-jaga ya. Paham? Paham kan nih? Oh, itu jaring. Itu aja udah 3, satunya peceng itu ya. Nah, ini burung merak. Mora Sutta. Nah ini yang paling gampang kan Karanya Metasutta, tahu kan Karanya Metasutta? Tahu. Ceritanya juga tahu? Ada yang tahu ada yang enggak? Enggak. Karanya Metasutta ini timbul karena di bumi kan banyak tuh ada 500 orang. Ini ada pohon besar ini. Pohon besar itu ada penghuninya. Penghuninya ada makhluk setan juga, ada makhluk peta atau makhluk dewa Catumara juga. Ya 500 orang kalau kena teriak semua baca parita berisik. Pada waktu berisik ini diganggu sama makhluk-makhluk itu. Ada yang kepalanya buntung terbang sendiri, ada yang badannya nggak ada yang kepalanya doang, ada yang badannya ada kepalanya nggak ada. Biku-bikunya juga takut pada kabur. Ya, dan kemudian dia menghadap Sang Buddha, Bante. Ini saya baca parita di pohon itu diganggu sama makhluknya. Tenang, kata Sang Buddha. Kita bacain parita Karanya Metasutta, parita cinta kasih ya, supaya makhluk-makhluk itu senang. Tapi belum tentu. Makhluk-makhluknya juga ada bandel yang kayak Rama Kartika, bandel gitu loh. Dibacain parita cinta kasih kagak mempan. Ada 2 namanya Wataka Parita. Wataka Parita. Ya, Karanya Metasutta udah tahu kan? Karanya mata pusaranaya tancapkan pada kabisa meja, tahu kan? Wataka Parita sekarang halaman berapa? Mudah-mudahan orang nggak tahu. Cepat. Berapa? 94. 34. 94. Berapa? 94 tuh. Tuh, Wataka Parita. 94. 94 betul. Betul. Berapa tuh berapa? 94. Ya 94 ya, oke ya. Yang 2 ya Wataka Parita ya. Mati lokasi lagu no senjang satya daya tena satya kami saja kira maksudnya awal ibadah mawalang sarit mau pergi ini saja pada mawa saya saja kira maka santi pakai patana santi pada wawancara mata kita nikah saja taweda patika masa asal kata mai amma apa jadi siti wa yesi sola sakaresane udah keempat layar kasih saja nama sama nanti kesame saja para mimpi habis.
Cinta kasih. Cinta kasih, udah dikasih cinta kasih, dibilang terlalu baik orang, kita bawain kayu nih, kita rebuk pakai ini. Selamat lagi. Nah, kita panggil bapaknya, Atalia Parita nih. Halaman berapa? Cepet. Halaman 100. Wipasisana matu ucapan bangsa siri atau siki satina matu sababuta tukang vino wesa rusak nama dan seterusnya dan seterusnya. Ini. Udah pandang dah, pakai Romo Kartika ada bandar lah. Paham kan jadinya? Paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini Mongara Suta, ya. Nah, Mongara Suta. 79. Halaman berapa? 79. 79. Ada 2. Ada 2, 39 boleh, 30 boleh. Nih, saya kasih tahu ceritanya Mangara Suta. Ya, jangan saya Mangara Suta cuma maunya berkabut sama dong, bukan, ada ceritanya. Ceritanya adalah waktu itu berselisih paham antara manusia dan dewa. Ya. Kenapa? Karena mau berkah utama sebenarnya namanya berkah utama. Sebenarnya bukan artinya berkah utama. Mau cari bagaimana cara hidup yang baik, hidup yang benar gitu loh. Namanya dibilang berkah utama itu hidup yang baik, hidup yang benar. Ya. Bahu dewa manu saja mangana cintai akan kamana sokana rugi mangala utama. Banyak dewa dan manusia berselisih paham. Mana? Tanya. Romo yang Brahma Caloka ya? Brahma Caloka gitu. Ntar dulu, dulu. Kisahnya adalah manusia dan dewa ini mau nanya ke sang Buddha. Berkah utama itu kayak apa? Yang disuruh siapa? Brahma. Brahma siapa? Brahma Sampati. Brahma Sampati ini ada bertiga ya. Dewa pada kumpul, manusia di sini, Brahma Sampati di situ. Brahma Sampati itu orangnya paling jujur, paling mau disuruh dan nggak pernah bohong. Nah, dewa sama manusia kompromi. Brahma Sampati, tolong minta Dhammadesana ke sang Buddha ya. Baik, nah, Brahma nurut. Pertama kali Brahma Sampati minta khotbah ke sang Buddha. Sang Buddha ruangannya kecil ya, kamarnya itu kalau nggak salah 2 meter kali 2 meter kecil. Sang Buddha kamarnya 2 meter kali 2 meter. Minta khotbah ke sang Buddha itu. Brahma Sampati ya. Apa khotbahnya itu? Nah itu. Brahma Caloka. Pelan, tenang. Ngomongnya begini, ada tiga fase ya, 3 fase. Brahma Sampati pertama ngomongnya, Brahma Caloka Devati Sampati katanya dia ya. Brahma Sampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangan dan beranjali memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkan padamu kasih sayang kepada mereka. Pertama, sang Buddha diam, ngomong ke mata dia. Terus nggak lama, dewa sama manusia mereka Brahma, minta lagi teman di sana ke sang Buddha. Intonasinya lebih tembur. Kedua, Brahma Caloka Devati Sampati kata sang Buddha masih diam. Nah yang ketiga baru Brahma minta lagi Dhammadesana sang Buddha. Iramanya lebih halus lagi dari yang satu, yang kedua, yang ketiga lebih halus. Ya.
Rama calon adipati sahabat kan. Ada yang teriak-teriak, ada mah. Makan mestinya bener bu, lambat, tenang. Kan mau minta nama desa, masa kayak orang diburu-buru. Ya, jadi umat itu lagi pada waktu mau minta nama desa. Contohnya itu kayak Brahma Sampati minta sama Buddha tuh. Brahma calon. Kalau di sini ngomong kayak gitu Brahma kelamaan. Dola nih. Kurangnya lama orang dulu. Brahma calon. Jalan Yang sebenarnya itu ya, yang sebenarnya itu halus yang sebenarnya ya. Nah setelah 3 kali merasa sang Buddha buka mata, merasa bahwa wah ini perlu, ya, perlu nih nama desa. Sang Buddha buka mata langsung ngomong, Brahma Sampati, para dewa dan manusia, bukannya saya tidak mau dhamma desana. Buddha sebelumnya sudah dhamma desana, tapi manusia dan dewa tidak pernah perhatikan dhamma desana. Buat apa saya dhamma desana lagi? Kan gitu kan Sang Buddha bilang. Langsung ampun, bantai sujud semuanya. Brahma sujud, manusia sujud, dewa sujud. Mohon maaf, minta supaya Sang Buddha kasih dhamma desana. Baik, saya akan dhamma desana. Ingat semuanya manusia, semuanya dhamma desana. Pertama Sang Buddha, urusan kesempurnaan manusia adalah apa? Asewana cakbarana pandita dan casewana puja capuja niyana kata Mangalamana. Itu khotbah pertamanya menasehati manusia dan dewa. Jangan salah bergaul. Kalau kamu salah bergaul, habis kamu. Pertama kali hidup di dunia kamu salah bergaul, habis kamu nggak akan ketemu. Itu khotbah pertama. Hebat itu Sang Buddha. Ya, jangan salah bergaul. Kalau kamu hidup bergaul, kamu pertama kali lahir di dunia bergaulnya sama maling, kamu akan seumur hidup bakal jadi maling. Kamu bergaulnya orang pemabukan, seumur hidup susah hilangnya jadi pemabukan. Kamu bergaulnya dengan orang jahat, susah menghilangkan sifat-sifat jahat. Pertama kali kamu jangan sampai salah bergaul. Itu nasihat Sang Buddha hebat. Yang kedua, puja niyana. Ya, asewana cakbarana pandita dan casewana artinya bergaul dengan orang bijaksana, bergaul dengan para pandita. Karena kalau kamu bergaul dengan para pandita yang bijaksana dan jadi orang baik, kamu akan jadi orang baik. Baru kamu bisa menyatakan puja-pujiannya. Baru kamu bisa menghormat orang. Kalau kamu sudah bergaul dengan orang baik. Siapa-siapa yang bisa bergaul dengan orang baik, pasti kamu bisa menghargai orang. Tuh, khotbah pertama hebat. Ya, makanya kamu harus ingat ya sebagai Pak. Khotbah pertama Sang Buddha itu untuk membenarkan orang, untuk supaya orang jadi baik, supaya orang jadi benar adalah Mangalasutta. Yang kedua, patiru pada sawaku kataku nyata. Ya, patiru pada sawaku kataku nyata atas sama pada dicerita Mangalasutta. Ingat wahai manusia, kamu ada di sini berkat perbuatan kamu pada kehidupan yang lalu. Hebat. Berkat perbuatan baik kamu pada kehidupan yang lalu, kamu bisa mengenal dhamma di sini ada di Padang Utara. Berkat perbuatan baik kamu pada kehidupan yang lalu, kamu bisa mendengarkan dhamma. Kamu bisa ada di sini, kamu bisa ada di wara, di wihara. Itulah bab kedua dari Mangalasutta. Patiru pada sawaku kataku nyata atas sama pada dicerita Mangalasutta. Mantap. Paham? Paham. Mudah-mudahan nggak paham nih, paham? Ya. Mudah-mudahan nggak paham. Terus yang lain-lainnya banyak ya. Kemudian sama orang tua tuh Sang Buddha perhatikan. Mata itu rupa tanah Buddha darah saja nahu anak pura cek kamar tangan galau utama. Rawatlah ayah dan ibu, rawatlah anak dan istri, semuanya baru kamu berkata hebat itu Sang Buddha kita tuh sampai ke keluarga itu perhatikan. Di mana adanya? Mangalasutta. Ya, ingat semuanya paham semua? Mudah-mudahan enggak. Ini hari paham pulang dari sini enggak? Biasa manusia begitu. Paham Romo, pasang ke rumah lupa. Apa ya Romo? Ya, ini pelajaran mahal nih. Ya, pelajaran kita. Ya, Ratana Sutta. Ratana Sutta itu sama kayak Sebelahnya. corona ya, sekarang ini corona ya. Penyakit Sebelahnya aneh yang tidak ada obatnya sekarang udah satu semuanya. Ya, awalnya dulu yang Ratana Sutta ceritanya di kota Waisali.
Jaya Butani Samagatana Imani Wayani Wantarika Sabe Buta Sunana Bawantu Topi Cakata Sunatu Kasitam. Sang Buddha dari sini langsung kayak speaker gitu, speaker 1 sama speaker 2 gitu. Bunyi bareng-bareng dua-duanya bunyi. Nah begitu pas dibacain Ratana Sutta, hari itu juga hujan turun dengan deras, meledek terus segala macam kota Wesalu banjir semua 3 hari 3 malam. Banjir semua sehingga mayat-mayat semuanya kesapu ke laut semua, kota Wesalu bersih semuanya. Cuma nggak turun ringus doang ya kalau dalam sunnah bubuk gitu ya. Jadi 3 hari 3 malam hujan semuanya, kota Wesalu semuanya bersih kesapu air deras sekali. Mayat-mayat semuanya lari ke laut semua kesapu. Makhluk petanya tadi, makhluk setannya kabur ketakutan karena baca Ratana Sutta ini. Sekarang yang saya mau tanya, ada yang tahu Ratana Sutta isinya? Pasti nih bacanya cuma ya tidak bukan sama. Iya, betul. Panjang kamu, panjang. Emang itu mestinya jangan kata-kata saya baca dari sini. Kalau cuma ya tidak bukan sama kata kumani ya di antari kata kata dewa mangsa pujitan udah sama-sama sholat itu cuma makan panadol doang, antibiotiknya belum, obat panasnya belum, obat sakit kepalanya belum, obat pilnya belum, baru makan panadol doang. Lain tak terbaik doang kamu. Saya baca dari sini. Ya, jadi baca di sini. Kamu tandain di situ kalau ada yang bawa pulpen, baca tandain jangan banyak ya. Yang kinciwitan ida wa kurang basa kesua yang Ratana panitan nano sama hati tanda tanda ida pribudera tanam panitan dengan setengah suatu foto tandain di sampingnya. Kayang wiragan amat tanam panitan ada jaga satya punya sama itu kan tena damena sama dikinci ida beda merah tanam panitan dengan setengah suatu foto tambahin lagi sampingnya. Yang udah seto pare banyak kucing sama di mana tarikannya mau sampai dengan tena sama nawi jalur ida merah tanam panitan dengan setengah suatu foto tambahin lagi. Dia pula atas atas Bisa 14. tadi juga lima pintar dan sudah rasa sama kayak tesnya 5 para dan bisa karena tanah panita kayak tanah sentina suatu auto musuhnya lagi. Ya supaya kita mana sadar dan nikah dengan kota masa sana minta pakai kata amatan bigaya dan muda di punya mana dan bisa karena tanah panita kayak tanah sentina suatu auto. Karena tadi sampingnya terus lompat ke kinang kurang nawang hati sang bawang wirata kita ya tiga bawah Kinang. minyak awal bicara dari mati. Oh, nggak semuanya baca. Idam bisa era tanah panita ketenan saja nasuati auto baru bawahnya ya tidak utani sama gatan ibu mana dah apa lah Oh, nggak semuanya baca berarti ya? dah Dari Kayang dulu nih, Kayang warna-warna. udah ditandain kan tadi kan Belum. yang itu yang dibaca tadi tuh jadi nggak semuanya dibaca itu aja tadi bukannya yang tidak utani doang buntung itu atasnya enggak bacain semuanya atasnya juga baru mantap gitu. Nah ini sebenarnya ini dipakai buat obat ya untuk orang sakit. Selain Ratana Sutta ada namanya bojangga atau Bojangga. ya, obat ya, untuk obat ya. Jadi setelah itu kota Wesalu setelah dibaca Ratana Sutta semuanya hujan timbul 3 malam dengan derasnya, makhluk petanya makhluk setan itu lari ketakutan dan kota Wesalu bersih semuanya dari penyakit. Ya, itu Ratana Sutta ya. Kadang Ratana Sutta ini dipakai buat obat ya barengan sama bojangga sakit saya nggak tahu nanti ada sama saya di sini ya untuk obat baca parita. Ini ya, Buddha Jaya Manggala Gata atau Jaya Manggala Gata aja ya. Halaman berapa? Jaya Manggala Gata. Ada? Buddha Jaya Manggala Gata. Kalau ada Jaya Manggala Gata ada. Kadang ada yang tulis ada Buddhanya, kadang ada yang enggak. Mana enggak ini? Jaya Parita. Ada Jaya Bujaya. Ada yang bahu sama begini terasa sudah sama dirinya halaman berapa? 108 ya 108 coba cepat 1 2 3 4 5 keburu tutup nih biharanya. Bukan ini Buddha Jaya Manggala Gata ya? 107 Iya, Buddha Jaya. Buddha Jaya Manggala Gata ya? ya betul yang bahu sama bini Iya. ya udah halaman berapa? 108. 108 ya udah teman semua 108 asal mulanya nih nah ini ya orang-orang yang anak perempuan ini yang ketakutan disantet sama orang yang takut disantet sama orang takut diguna-gunain sama orang kemudian kalau orang yang mau dagang tokonya nggak laku tokonya mau laku tokonya mau rame baca ini pagi jam 5 pagi Oh, ya jam 5 pagi
baca jam 5 pagi tiap hari terus ya, baca berkahnya ada. Kemudian kalau orang yang ketakutan misalnya yang senang-senang takut diganggu orang, takut disantet orang atau takut guna-guna orang, karena ini kesaktian dikasih sama Sang Buddha. Contohnya apa? Baca parita ini yang namanya gajah nalagiri itu tunduk langsung. Kemudian cincang yang membawahi Sang Buddha, Oh iya itu hamil, dia nih. langsung dewa turun jadi tikus kecil gitu. Terus naga yang besar juga tunduk semuanya sama paritanya. Maha menggalakkan juga yang gajah ini mah. Pokoknya dengerin dulu kita. Ya, ini isinya bahung selaka sama ini kita saya datang kirim nekalang kita gorasa saya namarang dari dama binaji tawakun idul tante jasa bawa teteja yang manggalani marati rekama biyukan sabarating orang panalama maka daya angkat dan kawin dan seterusnya ya. Nah setelah baca ini semuanya pada tunduk semuanya. Sekarang kita lihat filmnya nih. 释迦牟尼会经过这里，这次必要成功，不许失 Sampai 败。 pada ini ya. Ini namanya parita Buddha Jaya. Gajahnya apa namanya? Gajah kiri mak. Nalagiri ya. 说出来了， 躲开吧！哎呀，师傅！善哉善哉，不要因为金光浮现而生起粗暴凶残之心，忘记了本来具有温柔之感情。 善哉善哉。 Udah tahu paritanya? Dah. Tahu nggak tadi? Sekarang nanti kamu ke kebun binatang ya coba. Apa? Takut didepak sama gajah? Kamu udah kelolong. Ya itu salah satu kesaktian parita Buddha Jaya Manggala ya. Gajah ditaklukin, cinca ditaklukin, nado naga sama itu pakai itu ya. Nah sekarang gunanya buat apa? Kalau untuk kita buat jaga-jaga diri ya. Ada tuh kepalanya bola. Bu, kita juga punya kesaktian kayak Sang Buddha kayak gitu. Paritanya asal kata Sang Buddha sendiri nih ngomong. Kan Sang Buddha pernah bilang, Ananda nanya, Bante kalau Bante nggak ada, nanti bagaimana? Apakah parita-parita di sini ada kesaktiannya kalau saya nggak ada? Ya. Ayo. Ada. Kan Sang Buddha bilang, jangan takut Ananda, yang penting kamu punya keyakinan. Ya, ini. Ayo mana yang lagi? Coba deh sama gajah berarti mau binatang. Yang penting punya keyakinan. Yakin nggak pasti benar. Sekarang contoh, masa ada anak kecil sakit, dibacain air, coba minum. Begitu dia minum, pergi itu anak. Gak lama datang. Bante, saya sembuh. Padahal bantenya bilang, saya juga nggak yakin. Parita ini bisa nyembuhin orang, cuma karena ini anak yakin. Oh iya. Ini anak ini yakin kalau minum air dari bante itu sembuh. Padahal bantenya nggak yakin, sama kayak ibu itu tadi nggak yakin. Itu keanehan parita itu, keanehan parita itu. Anak kecil ini yakin benar, pasti sembuh karena dia benar. Begitu dia balik, Bante terima kasih saya sembuh. Bantenya sendiri nggak yakin. Karena kenapa? Yakin
bahwa Parita itu bagus, Parita itu berhasil, pasti. Ya itu. Ya, lanjut. Ini ya, Wali Mala juga. Sekarang Wali Mala ada tugasnya juga kepanjangan. Itu jam 97. 97. Kalau udah setel nggak? Malaman tanya pulang sampai pagi tuh bisa nih. Pagi lanjut terus. Begadang. Panitianya mana panitia tadi? Tadi yang bilang cuma sampai jam 8:30. Ya udah. Sekarang tanya umat, lanjut apa enggak yang lanjut angkat-angkat? Terus terang ya, saya talk show Parita ini ya. Kedua, jarang orang yang tahu Parita. Ya, nggak gampang Demen. orang Parita. Sebenarnya saya kasih talk show Parita biar orang-orang tahu asal mula Parita dan penggunaan Parita. Itu buku-buku sakti semua ya, jangan sampai kamu punya buku sakti itu akhirnya cuma ditaruh di meja di rumah, beres pulang besok pelihara bawa lagi taruh lagi di meja lagi, tapi gunanya apa nggak tahu saya ini ya. Oke lanjut ke Wali Mala nih. Ya sudah ke Wali Mala gitu ya, biar cepat aja lewatnya. Cinta. Wali Mala. Nah ini ya buat orang sakit Paritanya ya. Ratana suka, bocah Parita, sama udah ratana, kalau kita rata, Cula Mangkala Cakrawala. Yang paling penting adalah Cula Mangkala Cakrawala. Cula Mangkala Cakrawala. 108. Apa 117 ya? Dulu baca. Ingat Cula, kan yang Cula. foto-foto cepetan. Nanti keburu resepnya ganti. Tunggu orang mau. Kalau udah begini ganti resep namanya. Ya diganti lagi dah kan orang mau. Tuh. Cepat. Ya, ini Parita untuk orang sakit. Orang sakit. Cula Mangkala. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, harus hafal Parita. Ayo. Harus hafal Parita. 16. Kenapa harus hafal Parita? Ditanya orang begini, Ibu, umat Padang Utara, umat Buddha atau umat Wihara? Ayo. Ibu, umat Wihara atau umat Buddha? Ayo jawab. Buddha. Umat apa? Buddha. Yakin umat Buddha? Yakin. Coba umat Buddha ada orang sakit bacain Parita ya, bisa enggak? Jampe. Push. Ntar dulu ya Romo, saya pulang dulu ambil buku. Begitu pas sudah bukunya ketemu buru-buru dia jalan mau dibacain. Yang mana ya bacainnya buat orang sakit Romo? Nanya lagi. Yang ketiga nyari-nyari, aduh mata, kacamata nggak kelihatan. Nenek jangan kacamata. Jaga wanita. Keburu orang yang sakit kelenger. Sekarang umat Buddha mau apa umat Wihara kalau gitu? Wah biar aja dah. Umat Wihara kalau gitu. Kalau umat Buddha langsung dong. Kamu umat Padang Utara ya, ini ada orang sakit baca itu beres sudah tenang. Ratana Suta dulu ya, Inci Bintang Indah Mapur rumah sakit orang beres satu. Kemudian bocah masa tersangkato Damanang Wijaya Tata Diri yang di Pasadi Bojang Agar Kota Paras sama juga lewat lulus. Sakatwa Wiratana, Sakatwa Buddha Ratana, Satak Utama Muarang Kita Dewa Pengusahaan Buddha Dejinaso tidak nasab kepada wasade luka lupa sama sute lewat lulus. Kemudian Mahakaronikonato Kataya Sabapan Inangkur dan Bapak Paramisa Bapak Kosmoni Utama Ketena Satyawajina Soti Tehu Kusabada Mahakaronikonato Hitaya Sabapan besok dapat kelas ini, Pak. Utama Ketena Satyawajina Soti lulus. Cula Mangkala Cakrawala mabok dari ada kepanjangan Cula Mangkala Cakrawala. Cula Mangkala Cakrawala paling hebat, ini paling sakti buat orang sakit. Saya 8 kali orang koma di ICU bacain pakai Cula Mangkala Cakrawala, 8 yang meninggal. Karena ICU. Tapi nggak begitu Romo. Itu menyumpahin namanya. Kalau ICU udah susah itu. Ini kan dia meninggal. Kagak bayar biayanya yang gede-gede.
sebut aja impusannya. Mati dia. Makanya orang bilang kalau orang sakit parah jangan panggil umat Buddha, mati. Iya. Meninggal orangnya. Karena kenapa? Parita juga mengerjakan kemarin kan parita kebahagiaan. Orang yang dipakai parita lagi sakit kaya kalau dia milih meninggal bahagia meninggal. Jarang yang hidup. Itu. Contoh saya baca satu. Ini ada Om Norman ya, Norman. Di sininya kanker leher, udah dibolongin, udah mau suruh baca kalau sama yang parah nggak meninggal karena nggak berteman sama Jongkong ya. Panggil orang kita udah berteman sama Jongkong, panggil anak buah Jongkong. Saya baca parita cuma mengerjakan kepala, makanya kamu semua harus hafal parita. Jangan di ICU. Kamu umat pada Buddha ya, baca parita dan orang sakit. Besok. Enggak bisa. Bawa buku dulu dari rumah besok baru saya baca. Enggak, kita langsung cuma mengerjakan kepala. Halaman berapa tuh? 116. Atas 16. 116. 116 ya udah. Iya, 116. Harus apa? Sabah budan bawana sabada bawana sabasan bawana buara tanang sangara dengan meratangan bawana catura siti sarata makanan bawana bintang kata yang bawana jenazah wakan bawana sampai teroga sampai tebaya sampai saraya sampai badawa sampai kita sampai tekawa mangara bawana santu ayu wala qura wala qasri wala ya sabada wala suka wala qut sabada buka wala waya padawa ada antara yang pimpinan santu cakte jasa jaya sidi danang lapang soti bagai yang suka parang siri kayu coba ngaca bawang budi jaya sawasata wasa kayu jadi wasidi bawan tute bahwa dosa mengadakan sabada dewata sabada budana bawena sabda soti Bawan tute. oh baru Buddha. Apa Romo apa? Hebat Romo. Iya aneh apa lah ini umat Buddha apa Ini ya. Aduh, ntar tanyanya ntar siapa tanya ntar ada tanya jawab ntar ya, jadi kalau ini adalah penting caranya bagaimana kalau mau gini ya saya pernah ya apa namanya video call ya orang di ICU video call Romo tolong bacain parita video call kita tetap ya depannya dulu ya anggota sama keluarga atas sama satu desa ya depannya tetap ya assalamualaikumnya tetap depan ya ada yang udah saran baru masuk Sabah Buddha Bawena Sabada Mata Bawena Sabasan Mata Bawena Udara Tanah Kepala Tanah San Bawena Catura Siti dan seterusnya itu waktu di ICU itu Lewat. ya lewat mati setelah selesai ini di video call saya ini sama susternya putus sangka Bawena Sada Soti Bawan jadi udah sampai sini hebat bener ini Romo apa Sama aja. apa enggak sama aja kan yang penting yakin masa kamu udah punya Yang nggak enaknya itu ya paham nggak ini mereka-nya paham. mudah-mudahan nggak paham paham ya di kata ya jadi cuma mengerjakan orang itu kalau misalnya dekat orangnya megang tangannya kayak kakinya biar gitu kalau orangnya masuk tuh ya kalau kaki kumpul kakinya gitu kalau ke ICU kalau masih boleh dibimbing pegang gitu, kaki bisa bacain ya orang itu pasti dengar jadi misalnya udah koma gitu udah mau pulang diambil jam ngomong Dengar Romo. dibisikin di kupingnya ya bisikin di kupingnya bapak ibu misalnya pak saya bacain parita ya semoga bapak berbahagia harus tuh paham nggak mudah-mudahan nggak paham jadi di ICU walaupun dia nggak sadar kamu harus ngomong pak atau ibu ya di kupingnya gitu saya bacain parita ya semoga bapak berbahagia biar dia dengar kayak nyaut kayak apa udah gitu terus pegang kakinya sabar dan bawa sabar udah habis ini langsung karena kenapa dia
Ntar diomelin rumah sama keluarganya. Iya. Diomelin lah. Ya, apa ya parita? Ini untuk buat orang yang susah tidur ya. Nah, ini gue nih. Apa ya parita? Yang menceritakan awal makanan dari sama atau satu nasi atau apa benda. Jadi katanya dari pulang. Satu-satu. Ya, ini vaksin ya. Kalau mau vaksin, baca paritanya itu. Rama Wihara Paranang ya. Nanda parita yang tadi sama Patidana ya. Patidana ya kan. Ini kenapa Brahma Wihara? Kan di situ ada kama saka, kama daya, kama yoni, kama bantu, kama pati, sarana yang kama karesati, karena nama apa bakar mata sadaya dua nanti ya. Artinya apa Bapak Ibu ingat? Brahma Wihara Paranang kalau gambar kalau pangsen jangan lupa. Kamu nih taruhan karma sama makhluk. Ya, burung tuh misalnya di depan. Burung di depan kamu lepas, begitu pas itu burung kagak bisa terbang, dia dimakan kucing di bawah kamu dosa. Ayo. Burung nih 2000 perak ya lepas semuanya. Begitu pas dia nggak bisa terbang di bawah ada kucing dia digigit, dia dendam sama kamu. Mendingan saya mati di keranjang daripada saya mati digigit kucing. Nah, paham? Mudah-mudahan nggak paham. Bagaimana cara netralinya? Baca Brahma Wihara Paranang. Ya, kama saka, kama daya, kama yoni, kama bantu, kama pati, sarana yang kama karesanti, karena nama bapak kamu mewarisi karma sendiri lahir dari karma kamu. Berhubungan dengan karma kamu dan terlindung oleh karma kamu sendiri. Apapun yang kamu perbuat baik ataupun buruk itulah yang kamu warisi. Nah sekarang kamu saya lepas. Kalau kamu saya lepas kamu digigit kucing itu urusan kamu. Setuju? Nyari dia pik 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 pik. Setuju? Bisa nyaut. Bisa nyaut. Nyaut. Nah, begitu pas setuju lepas. Kalau dia digigit kucing, digigit apa? Enggak masalah kita. Kita udah bilang dulu sama dia. Kamu punya karma masing-masing. Kalau saya lepas kamu digigit kucing jangan cari saya. Beres kata dia. Pik setuju. Ya, kata pembandingan kata parita. Kata parita ini adalah urusan yang tadi dilupakan kan. Burung kan binatang kan. Ya. Paham kan ya? Mudah-mudahan enggak. Apa udah mau pulang? Terakhir baru Patidana ya, Patidana. 122. Ya, ini ada kawan terangkat ya. Ini anak kecil parita. การเวลา Ini parita ya, ini โลกมันก็หมุนไป parita คุณ ini. ก็เปลี่ยนแปลงไป Parita yang kamu ada itu teman gak ada kamu di situ. Bisa narik benda-benda pusaka. Parita-parita itu bisa narik benda-benda pusaka dari buah-buahnya. เปลี่ยน Ini แปลง pakai acar copot ya. ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย Dia pakai panjang parita. Dia udah terakhir udah, bisa pulang. ไปมาที่ไหนก็คือตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเพราะการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง Makanya parita itu hebat, bisa macam-macam. ก็เปลี่ยนแปลงสีสันทั้งหลายทั้งป Masuk วง Thailand ini mah. เมื่อเปลี่ยนแปลงสีสันทั้งหลายทั้งปวง Ih, nongol. Katanya mau bawa keluar nanti kita udah bisa keluar batu batu. Gak ada sih. Ini namanya kekuatan parita ya. Hang berapa Romo? Gak ada ya? Gak bisa. Gak ada. Apa di situ gak ada? Sengaja kalau kamu benar-benar bisa bicara kita. Apa nih? Kamu ini nggak ada di situ. Paritamu. Penarikan benda pusaka nggak ada di sini. เปลือกหลังของปลาคือ Nggak ada. Soalnya siapa yang bilang ก็ gitu? ตกลงมา Nggak ada. Tapi tadi belum ditarik udah keluar. Ada buku di Jambi bisa, macam Jepang bisa. Benar-benar pusaka kalau ke Mas nggak keluar di toko emas itu mas. Dia masih toko emas keluarnya. ชิ้นละอะไร Emas keluar situ Romo. สูง Mas. Emas keluar di toko emas. เพราะว่ามันให้เรื่อง Teman-teman jangan mau pikiran mendalam emas.
Oh, mana matangnya mami nama sami bio kama mana matangnya mami aku bio. Ini nomor lu dulu. Tuh kan? Bukan nomor itu. Dia dapat usaha gede-gede ya. Pada tanya minta. Udah ntar jangan nanya promo, tanya apa? Ada saya dikasih tahu boleh. Dia tidak dapat gede kalau misalkan. Banyak dulu. Dia paling berhasil dia. Untuk talk show ini dia paling berhasil dia udah banyak Itu apa nih ya? batu biong gede. Dia dapat biong batu putih batu emas. Entar di rumah kalau banyak batu bata itu. Ciri keluar dulu baru baca parita. มาได้อัญเชิญแล้วคือธาตุ Ritual ya, ritual untuk baca parita. Pakai ที่เหลืออยู่ก็คือธาตุ pakai lilin madu bakarnya. ลมแล้วก็ไฟขณะนี้อาตมาก็ได้รวบรวมเหล็กไหลแทบทุกอย่างครบทั้ง9สีแล้ว เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาด้วยความตื่นตาตื่นใจ โอ้งูแล้วก็ลูกแต่บอกอยู่บอกเข้าไปเลย Mudah pusakanya pada keluar. อีกขั้นมีไม้เท้าเหล็กไหลที่กำลังราชาขนาดใหญ่2 ชิ้นโผล่พ้นหัวข้ามออกมา Kayak gue aja. Oh ya. ข้างหลังข้างหลังจ้ะ หันหลังไป ข้างหลังเลยนั่นแหละ ฟ้าแต่ว่างูมีงูไหมไม่มีงู อาจารย์ถามว่าผมอาจารย์ถามว่าผม แล้วก็ตายทั้งตัวเลย อาจารย์ถามว่าผม ก็นั่งกันนั่งหน้าบ้านไปทำไมกายไม่ตายทั้งตัวเลยเดี๋ยวเราก็ก็ตั้งไว้ก่อนออกมาทำพอเด็กมันวิ่งเลยเด็กประมาณกิโล Yang isinya พระราชาได้ให้เหล็กไหลที่พระราชาชิ้นใหญ่อีก1 ชิ้น ซึ่งใหญ่กว่าเหล็กไหลส่วนพระราชาชิ้นแรก ada isinya semuanya. Ada isinya semua. Itu dijualin di Surabaya buat bangun wihara. Sudah ada lewat jengik Ada dijualin jengik di rumah saya เหล็ banyak. กไหลโบราณราชาชิ้นนี้มีน้ำหนักประมาณ100 กิโลกรัม Di rumah saya banyak. การเชื่อมเหล็กไหลครั้งนี้ได้ปริมาณมากกว่าคาดเอาไว้ Ya Romo ya, baca aja Romo ya. Rahasia. Baca aja Romo. เป็นพญานาคให้ Dikasih kok. Kasih kan, minta gue. Ini aja. Ada ya? Kamu tahu salah satu cara menarik batu itu ada di dalam Dhammacakka Pawatana Sutta. Ayat-ayat Dhammacakka Pawatana Sutta itu ambil salah satu ayat. Cakup udah pariyana udah paripanya udah parimija tampo manidang tugasamu udah yang sejak mati mereka biar kita sudah masuk cakup udah pariyana udah paripanya udah parimija udah pariulapo. Itu ada kemakai di situ. Jadi ayatnya banyak. Jadi kalau dikasih tahu buat sini rumusnya apa, nanti barang-barang kamu ada ditarik lagi.
apa enggak? Bener. Kalau benar kan harus edukasi kok kan? Iya. Apa kok? Mesti datang ke sana. Iya. Saya datangin. Ayo. Percaya apa? Saya datangin. Tuh orangnya. Sama orang yang main ini. Rambutnya beda kamu. Saya datangin ke sana. Ya. Promo itu sama. Baru sadar dari tadi. Ya, udah misalnya yang ditarik itu tuh sama ya. Tuh, ya itu yang tadi tuh ditarik tuh yang dari bawah. Saya parahin semuanya. Terus batunya yang gede tuh, yang tadi yang gede loh. Iya. Ini tadi. Berarti bisa nih si Romo nih. Iya. Berarti bisa. Ya. Jadi udah Udah kasih saya ilmunya. bikin saya parahin yang sana. Udah berapa tahun tuh Rama ke sana? Ada perubahan kalau ke sana. Nah, itu ya banyak yang benar merasakan. Banyak loh. Banyak Banyak loh. Thailand. Iya. Minta boleh nggak? Enggak. Itunya aja. Minta Oh, iya. Minta ilmunya. Oke, ya demikian ya Bapak Ibu saudara-saudara Islam yang berbahagia, makna parita penggunaan dan fungsinya parita. Ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan belajar parita yang benar. Ya, belajar parita bukan main, bukan bercanda. Ada isinya parita itu ada kegunaannya. Ya. Setiap hari buku yang Bapak Ibu bawa semuanya itu ada manfaatnya. Ya, jadi benar-benar yang ditanya tadi, apakah ada kesaktiannya parita itu? Ya, Sang Buddha sendiri mengatakan ada kesaktiannya asal kamu yakin. Semuanya punya keyakinan. Sama juga dengan obat begitu. Obat dikasih sama dokter, kamu dokter spesialis canggih kayak apapun, kalau obatnya kamu yang nggak yakin, kamu nggak makan, nggak minum, penyakitnya juga nggak sembuh. Betul. Gitu. Ya itulah parita. Ya. Sang Buddha memberikan parita ini susah payah selama 6 tahun menderita. Keluar paritanya sekarang sampai sini nggak ada satupun, nggak ada yang tahu. Ya. Ya, oke demikian. Sekarang siapa yang mau tanya? Wah, kenceng tanya. Siapa yang mau tanya? Ya, boleh. Ya Romo. Oke, Bu, silakan. Ibu dulu, perempuan dulu, ladies first. Ya. Itu tadi yang budaya yang menggalakkan yang bahwa usaha sama ini kita saya udah ambil memeran kita kolosal saya nama dan tidak mau menimbulkan. Makanya saya kasih tahu nih, kamu semuanya harus bisa parita tutup buku. Salah satu aja, kenapa? Karena itu akan menyelamatkan diri kamu. Jadi di dalam badan kamu itu ada protek. Kalau kamu ini misalnya contoh satu orang ini, saat kamu baca parita bisa nggak? Nggak bisa ngomong. Yang benar-benar punya suta, sata, gata, bisa nggak ngomong? Berat. Paling nggak bisa ya di dalam hati kamu. Yang paling gampang aja karena meta sudara. Bisa kan? Nggak usah tutup buku, bisa semua kan? Mudah-mudahan enggak. Ya hafal semua sih. Bisa. Awal depan-depan doang. Oke ya, sekarang yang meta sudara bisa kan ya? Ya, karena mata kesalahan ya tangan. Nih ada cerita. Rombongan dari Palmera, Wihara Meta Palmera, rombongan Cianjur pengen ke Ayat Silawati di Bandung sana ya. Jalan di tol itu mobil udah oleng. Cianjur bilang mana bahaya. Siapa yang bisa parita? Semuanya pada diam karena kenapa umatnya umat wihara bukan umat Buddha. Paritanya juga parita paduan suara, tahu parita paduan suara. Satu orang nyawa semuanya nyawa, kalau ditanya nggak ada yang tahu. Begitu bilang tahu nggak bisa parita karena yang mata suka? Enggak, coba nyawa begitu kan. Karena yang mata kusalenaya tentang sangat dua pada nyawa semuanya nyawa kalau bisa namanya paduan suara. Mau bacanya bebas ya, dia pakai baca irama yang irama kuno. Karena mata usaha yang mata
tengahnya kan masih ada lubang gitu kan? Ya. Ya lubang tengahnya kan ada lubang air itu kan Rumput. di tengah itu. Kalau sekarang kan semuanya kan udah pakai beton tuh pinggirnya pemisahnya. Kalau dulu masih lubang itu. Mobilnya itu terguling-guling masuk ke lubang situ. Dia mau kemari bayar, cuma bisa Parita karang yang atas sudah. Apa yang terjadi? Ada 8 penumpang pakai mobil minibus, 8-8-nya selamat, cuma pada benjol-benjol doang. Mobilnya hancur, begitu pas datang orang dari PRJ itu, PJR Jalan Raya Tol, bilang dia ngomongnya apa? Bu, Pak, ini ada yang meninggal enggak? Lah, Bapak ngomongnya meninggal, nggak ada sama sekali. Ini orangnya lagi pada duduk 8-8-nya. Kalau saya lihat ini mobil ini pasti ada yang meninggal, karena hancur berantakan. Tapi aneh, ada aneh. Waktu itu dia kan mau ke Maribaya, mau ada acara, dia bawa daging, Nyatanya dagingnya semuanya pada biru. Mana biru? Pada biru, jadi daging kan bawahnya dari makan merah. Daging. Sampai soalnya dicek semuanya daging di pada biru sudah pakai daging. Jadi makhluk itu akhirnya ngambil makan itu daging. Jangan nggak percaya ini kisah nyata, ya. Makanya Parita itu penting. Kamu tuh jangan sampai nggak tahu sama sekali Parita di badan kamu, jangan sampai nggak ada sama sekali. Mohon maaf, ini ajaran Sang Buddha. Makanya saya tanya mati-mati, kamu umat Buddha apa umat wihara? Kalau umat Buddha paham semua mengenai dhamma dari sana dari Sang Buddha, karena Sang Buddha menyatakan siapa yang mendengarkan dhamma itu adalah berkah utama. Karena dhamma sawana eta mah. Ya enggak apa sembuhku juga kok mak ya. Hah? Ya enggak apa sembuhku juga yang penting mah ada sebagiannya. Iya. Yang penting paham. Gak usah kayak Romona, semuanya hafal. Kamu yang apa aja yang hafal. Yang penting hafal satu baik Parita aja. Jangan sampai kosong sama sekali ya, umat. Ingat, mudah-mudahan paham apa enggak nih? Mudah-mudahan paham apa enggak? Mudah-mudahan enggak. Paham ya? Harus ada punya di masing-masing ya. Hafal Parita. Yang apa beda loh? Yang penting Parita, karena itu adalah pesan dari guru kita yang maha sempurna Buddha Gautama. Belajarlah dhamma, karena dhamma sawana eta mah utama. Ya, oke, siapa lagi yang mau nanya? Tadi. Ya, ini manfaatnya ngomong nih, manfaat pula menggala cakawala dan yang kaya digata, sama nggak manfaatnya? Pak. Manfaat pula menggala cakawala dengan Parita karena kaya digata. Pratana. Ya, karena kaya digata. Manfaatnya sama-sama pengobatan, tapi canggih dan sudah mengerap. Jadi lagi ya? Ya. Oke, karena udah dinasihatin sama panitia suruh pulang. Parita selesai ya. Oke, semuanya saya mohon maaf